Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sobat Ahmad TV selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah serta berkah. Video sebelumnya sudah dijelaskan persyaratan dan kuota tiap-tiap jalur untuk PPDB, SMA dan SMK. Pada video kali ini Ahmad TV akan menjelaskan kapan jadwal pelaksanaan pendaftaran serta tahapan-tahapannya. Jangan di skip sobat, karena video ini sangat penting biar tidak ketinggalan informasi. Yang belum subscribe channel atau konten atau channel Ahmad TV ini, silahkan bantu subscribe biar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah pelaksanaan pendaftaran untuk PPDB SMA dan SMK tahun 2022 ini, yaitu dilaksanakan atau tahapannya tahap 1. Kita zoom sobat. Yang pertama tahap 1 dimulai 6 Juni sampai dengan 10 Juni. Jalur apa saja pada tanggal ini? Untuk SMA yaitu jalur afirmasi, perpindahan tugas, dan prestasi. Kita ingat, prestasi itu dibagi dua, yaitu nilai rapot dan prestasi kejuaraan. Nah, ini untuk SMA, sobat-sobat bisa memilih mau pakai atau mau melalui jalur apa. Kemudian untuk SMK yang dibuka pada tanggal 6 sampai 10 Juni 2022 ini, yaitu yang pertama jalur afirmasi, kemudian yang kedua prioritas terdekat, perpindahan tugas, prestasi kejuaraan, dan persiapan kelas industri. Nah, ini sekali lagi jadwal dimulai tanggal 6 Juni sampai dengan 10 Juni. Mohon dicatat ya sob, biar tidak atau jangan sampai ketinggalan informasi. Kemudian untuk tanggal 23 sampai tanggal 30 Juni, nah ini yang dibuka hanya satu jalur untuk SMA dan SMK. Untuk SMA yang dibuka itu jalur zonasi. Nah, ini jalur yang kuotanya terbanyak, yaitu 50%. Kemudian untuk SMK yang dibuka itu untuk tanggal 23 sampai 30 Juni, yaitu jalur prestasi rapot umum. Nah, ini juga kuotanya terbanyak atau terbesar, yaitu 60%. Nah, ada catatan yang perlu diperhatikan oleh sobat-sobat, yaitu jika tidak lolos tahap 1 dapat mendaftar di tahap 2. Jadi jangan khawatir ya sob, kalau tidak lolos di tahap 1 nanti bisa mendaftar lagi di tahap 2. Kemudian jika diterima di tahap 1 dan tidak diambil, harus mengundurkan diri pada waktu daftar ulang ke sekolah penerima. Jika tidak mengundurkan diri, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di tahap 2. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apabila sobat-sobat diterima di tahap 1 dan tidak diambil, kemudian tidak mengundurkan diri, maka tidak akan bisa daftar di tahap 2. Jadi kalau misalkan sekolah yang sobat tuju kejauhan kemudian tidak mau diambil, nah itu prosesnya harus mengundurkan diri dulu, baru bisa daftar di tahap 2. Nah, ini harus dicatat juga, jangan sampai gagal paham. Kemudian nah, ini beberapa tahapannya, informasinya sobat-sobat. Jadwal persiapan ini mudah-mudahan bisa membantu informasi ini sehingga sobat-sobat bisa mempersiapkan sedini mungkin atau siap-siap lah. Yaitu tahapan persiapan dimulai tanggal 17 Mei 2022, yaitu pembagian akun ke sekolah. Nah, ini sekolah asal sobat-sobat SMP maupun MTS akan menerima akun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Akun diserahkan oleh panitia PPDB Disdik Jabar melalui koordinasi tim pendataan Dapodik SMP Kabupaten atau Kota. Kemudian tanggal 18 sampai 20 Mei 2022 pembagian akun kepada siswa lulusan SMP MTS. Nah, ini sekolah asal akan membagikan ke sobat-sobat. Jangan hilang akunnya sobat, karena nanti untuk aktivasi atau pendaftaran. Nah, ini dilakukan oleh sekolah asal SMP maupun MTS. Tanggal 23 sampai 27 Mei tahun 2022
input kuota daya tampung sekolah. Nah, ini dilaksanakan oleh tim panitia PPDB SMA, SMK maupun SLB negeri dan swasta. Jadi sobat-sobat akan mungkin real time akan bisa melihat berapa kuota SMA maupun SMK atau SLB yang akan dituju oleh sobat-sobat. Berikutnya adalah tanggal 23 Mei sampai 5 Juni itu upload dokumen khusus. Seperti untuk jalur prestasi, kejuaraan, yaitu piagam, foto afirmasi, perpindahan orang tua atau anak guru, surat tugas afirmasi kondisi tertentu, atau surat tugas atau suket korban bencana. Nah, ini diupload pada tanggal 23 sampai 5 Juni 2022. Nah, ini dilaksanakan secara mandiri, daring atau online, atau bisa juga mandiri luring. Ke sekolah tujuan dibantu input oleh sekolah tujuan. Silahkan sobat-sobat untuk meminimalisir kerumunan karena masih begini mungkin sebaiknya bisa dilakukan secara daring. Kemudian berikutnya masih di tanggal 23 Mei sampai 5 Juni itu upload nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 mandiri daring atau mandiri luring ke sekolah tujuan. Silakan sobat-sobat, mudah-mudahan bisa dilakukan sendiri atau mungkin juga bisa dibantu oleh operator dari sekolah asal. Nah, ini berikutnya adalah informasi mengenai jadwal PPDB tahap 1. Mohon disimak ya sob karena ini penting. Yaitu dimulai tanggal 6 sampai 10 Juni pendaftaran dan verifikasi PPDB tahap 1 SMA afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu kolektif oleh sekolah asal, disabilitas, kondisi tertentu, jalur perpindahan, tugas, jalur prestasi, nilai rapot, dan kejuaraan. Ini sekali lagi dikolektif oleh sekolah asal. Kemudian, nah ini sobat-sobat mohon diperhatikan, daring oleh sekolah asal, keterangannya ya, ini eksekutornya melalui laman sekolah.ppdb.disdikjabarprov.go.id. Luring sekolah asal ke cabang dinas diinput oleh helpdesk ke sistem KETM. Kemudian daring mandiri juga silahkan sobat-sobat kalau memang ini mungkin bisa dibantu oleh guru-guru IT dari sekolah asal sama melalui laman pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id atau luring mandiri ke sekolah tujuan. Silahkan sobat-sobat mana yang terbaik, mudah-mudahan bisa sendiri. Kemudian masih di tanggal 6 sampai 10 Juni tahun 2022 untuk SMK ini yang di-upload atau yang harus dipersiapkan adalah atau pelaksanaan pendaftarannya untuk jalur afirmasi prioritas terdekat, perpindahan tugas, prestasi kejuaraan, persiapan kelas industri. Kemudian untuk SLB, calon peserta didik SLB mendaftar ke SLB yang sesuai kebutuhan khususnya atau ke sekolah umum. Ini dilakukan secara mandiri daring atau mandiri luring sekolah tujuan. Mandiri daring SLB sesuai alamat link yang disediakan oleh SLB. Kemudian tanggal 13 sampai 15 Juni sobat-sobat itu pemetaan afirmasi KETM, uji kompetensi atau tes minat dan bakat SMA maupun SMK. Ini timnya yang eksekutornya atau pelaksananya yaitu panitia PPDB SMA, SMK, SLB negeri dan swasta. Jadi sobat-sobat kalau ada nanti biasanya di pendaftaran mencantumkan nomor HP atau WA, pelaksana ini biasanya dipanggil oleh panitia PPDB sekolah yang dituju. Kemudian uji kompetensi bagi yang melaksanakan, biasanya SMK. Berikutnya tanggal 16 sampai 17 Juni tahun 2022 rapat koordinasi dan penyaluran afirmasi KETM. Ini pelaksananya cabang dinas atau KCD, kepala SMA, SMK negeri dan swasta. Kemudian rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB tahap 1. Ini pelaksananya panitia PPDB SMA, SMK, SLB negeri dan swasta.
dan didampingi oleh pengawas SMA. Koordinasi satuan pendidikan dengan Kadisdik masing-masing wilayah. Ini pelaksananya kepala SMA, SMK, SLB, dan panitia PPDB tingkat Kadisdik wilayah. Nah, ini yang penting sobat-sobat yang harus dicatat oleh sobat-sobat, yaitu pengumuman PPDB tahap 1 tanggal 20 Juni 2022. SMA, SMK, SLB masing-masing atau di website PPDB hasil pengumuman diambil ke sekolah tempat mendaftar. Jadi kemungkinan kalau sobat-sobat tidak puas melihat di website PPDB, silakan bisa melihat hasil pengumumannya ke sekolah tujuan. Biasanya panitia PPDB SMA, SMK maupun SLB menempel di papan pengumuman masing-masing sekolah yang dituju oleh sobat-sobat. Kemudian yang terakhir yaitu 21 sampai 22 Juni tahun 2022 ini daftar ulang PPDB tahap 1. Nah, ini yang harus diperhatikan sobat-sobat. Seandainya sobat-sobat di papan pengumuman diterima di sekolah tujuan, jangan sampai tidak melakukan daftar ulang. Ini harus jelas apakah mau mengundurkan diri karena ada planning atau program atau rencana mau ikut di tahap 2 atau bagaimana, silahkan dirundingkan dengan orang tua. Nah, ini pelaksananya yaitu dilakukan orang tua secara mandiri luring ke sekolah tujuan. Baca informasi daftar ulang dari SOP PPDB sekolah penerima di website PPDB, panitia PPDB SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta. Jadi silahkan ketika sudah ada kepastian diterima, apa saja yang harus dipersiapkan, ini bisa koordinasi atau konsultasi ke panitia PPDB di sekolah tujuan. Sekali lagi, ini yang harus diperhatikan, digarisbawahi oleh kita adalah jika tidak lolos tahap 1 dapat mendaftar di tahap 2. Nih, sobat-sobat, jadi jangan berkecil hati karena ada 2 kesempatan atau 2 kali pendaftaran. Artinya jika tidak lolos di tahap 1, silakan planningkan atau programkan daftar di tahap 2. Nah, ini yang lebih penting lagi, jika diterima di tahap 1 kemudian tidak diambil. Nah, ini langkahnya yaitu harus mengundurkan diri pada waktu daftar ulang. Tanggalnya sudah tadi dibahas ya sobat-sobat di sekolah tujuan yang diterima. Jika tidak daftar ulang atau jika tidak mengundurkan diri, sistem akan mengunci sobat-sobat dan tidak bisa mendaftar di tahap 2. Nah, ini ya yang harus diperhatikan, jangan sampai menyalahkan panitia. Baik, misalkan sekolah asal tidak menginformasikan hal ini. Nah, alhamdulillah di Amat TV sudah ditekankan, dijelaskan bahwa jika diterima di tahap 1 tidak diambil, harus mengundurkan diri sobat-sobat. Jadwalnya kapan mengundurkan dirinya, yaitu pada jadwal daftar ulang, yaitu ini tanggal 21 sampai 22 Juni 2022. Begitu sobat-sobat. Mungkin ini sekilas info mengenai jadwal tahap 1. Video berikutnya insya Allah jadwal tahap 2. Silakan sobat-sobat bantu share, barangkali informasi ini penting untuk rekan sobat-sobat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih yang selalu mantengin channel Amat TV ini. Mudah-mudahan dijadikan informasi yang bermanfaat. Silahkan di-share apabila informasi ini penting. Mudah-mudahan informasi penting. Yang baru menemukan channel Amat TV ini, bantu like, subscribe, comment, and share sehingga channel ini bisa terus bermanfaat dan terus berkembang. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.